Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guruku yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Pasti teman-teman juga sudah kenal dengan saya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 akan melakukan pengibasan kepada teman-teman tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pernah mendengar kata budaya positif? Pernah. Nah, menurut teman-teman budaya positif itu bagaimana? Kebiasaan yang baik. Ridwan? Kebiasaan yang baik mungkin. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik atau hal-hal yang baik yang setiap hari atau berkala dalam melakukannya. Apa dari teman-teman ada yang berpendapat lainnya? Hampir sama semua ya. Jadi budaya positif ini adalah yang menjadi teladan, yang kita sebagai guru itu adalah alat yang akan dicontoh oleh para muridnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini adalah beberapa pertanyaan pematik sebelum kita membahas tentang budaya positif itu sendiri. Jadi teman-teman, yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira teman-teman guru ini setuju tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak, Pak? Karena tidak semua anak dengan hukuman bisa mendisiplin. Karena tidak semua anak jika diberi hukuman itu dapat disiplin. Apakah dari teman-teman yang lain ada jawaban yang lain? Mungkin ada yang menjawab ya? Hukuman menurut saya membuat anak merasa sakit. Hukuman membuat anak itu merasa sakit. Maksudnya dari sakit hati gitu ya Bu, jadi membekas ngoten nggih. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Kalau menurut saya kondisional. Soalnya mungkin karena ada temannya yang dulu, tapi setidaknya hukumannya itu masih berkaitan dengan pembelajaran. Kayak misalnya pelajaran ini, pelajaran apa? Misalnya pelajaran tentang surat An-Nas. Ketika ada temannya yang ketika ada gurunya menerangkan, di depan ada temannya yang tidak mau, sedang asik mainan sendiri, dan akhirnya anak itu suruh maju. Disuruh maju, mau nggak mau pokoknya anak itu harus maju, biar menjadi contoh teman-teman yang lainnya agar bisa memperhatikan diri, yaitu biar anak kelasnya itu bisa mendisiplinkan. Terima kasih, pendapat yang sangat baik. Jadi kalau menurut Bu Lulu adalah hukuman itu kondisional. Jadi kita lihat bagaimana kita memberikan hukuman itu. Lalu yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu bagaimana? Setuju apa tidak? Tidak mesti. Tidak selalu ya? Tidak selalu. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Sepertinya semuanya itu ya, sama semuanya ya. Jadi pemberian hukuman dalam hal yang positif ini kadang itu meningkatkan disiplin, kadang tidak gitu ya. Jawabannya seperti itu ya. Tidak bisa berlangsung lama. Tidak dapat berlangsung lama. Oke. Terus yang ketiga adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Tergantung. Sering-sering ada waktu dan biar anak tidak gampang mau, aku memperhatikan guruku supaya aku dapat hadiah. Jadi kalau nggak cuma kasih hadiah, nah itu akan kecewa. Jadi
Ya. Sering-sering tidak ada soal. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab kondisional. Nah, 3 pertanyaan tematik ini nanti ini adalah menjadi bahan dalam pembahasan kita ke depannya. Seperti itu ya. Nanti kita akan tahu bahwa hukuman itu sebenarnya dapat mendisiplinkan apa tidak. Lalu hukuman itu dengan hal yang positif itu mendisiplinkan anak apa tidak. Lalu pemberian penghargaan itu dapat memotivasi belajar anak itu apa tidak. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Kebijakan. Kebajikan harusnya. Mohon maaf, saya salah ketik. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu bagaimana? Nilai-nilai positif, ya. Bapak Sodi betul sekali. Contohnya bagaimana itu? Ya. Itu sebelum berangkat, 15 menit sebelum bel. 15 menit sebelum bel masuk, berarti intinya datang tepat waktu gitu ya Bapak ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Saling menghargai. Saling menghargai itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu? Mengerjakan PR atau mengerjakan tugas gitu ya. Berarti ke arah rajin belajar atau bersemangat dalam belajar. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti kita akan tanamkan kepada anak-anak. Salah satunya yang sering kita bentuk yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk kita coba bersama-sama. Kita akan lihat apakah kontrol yang terbaik itu berada di mana. Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan membagikan satu kertas. Nanti Bapak Ibu bisa tulis apapun itu. Jangan sampai teman yang di sebelahnya mengetahui, lalu genggam kertas itu sekuat-kuatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu masih clue yang pertama. Oke, saya bagikan kertasnya dahulu. Silakan Bapak Ibu menuliskan satu hal apapun yang sekarang ada di pikiran Bapak Ibu. Jangan sampai teman sebelahnya mengetahuinya ya Bapak Ibu ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Sampun. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang genggam kertas itu. Genggam kertas itu. Oke, selanjutnya saya ingin tahu, saya akan mencoba salah satu dari teman-teman untuk membuka tangannya agar saya tahu isi kertasnya itu apa. Oke, bisa saya coba. Bu Elsa, bisakah saya mengetahui kertas yang sudah Ibu Elsa tulis di tangannya Bu Elsa? Apakah tidak boleh Bu Elsa? Nanti saya belikan bakso loh. Nanti pulang sekolah ini saya belikan bakso buat Bu Elsa. Boleh tidak saya melihatnya?
Tidak. Bu Elsa, kalau sampai tidak lihatkan tangannya, berarti nanti pulangnya tak cegat loh. Boleh lihat tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Punya Bu Elsa, jadi saya tidak boleh lihat dong. Bu Elsa, nanti kalau Bu Elsa beri, nanti apapun yang Bu Elsa mau, saya turutin deh. Gimana? Tidak juga. Oke, ternyata Bu Elsa tidak mau. Saya coba lagi. Bu Lulu, boleh tidak saya melihat kertasnya? Boleh. Boleh tidak? Dulu punya kebebasan. Enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Boleh ya? Dulu kan bukan rahasia. Terima kasih. Ini ternyata Bu Lulu memberikan hasil kertasnya. Bu Lulu, berarti menurutnya Bu Lulu ini sesuatu yang tidak penting atau penting? Tidak penting. Jadi saya boleh lihat. Penting sih. Tapi antara penting dan tidak penting. Antara penting dan tidak penting. Jadi intinya ini tidak penting Bu Lulu kalau diberikan. Oke, kita baca bersama ya. Ada lestante. Sobek bola. Tulisannya adalah PPT. Bu Lulu, saya mau tanya, kenapa kok Bu Lulu kok bersedia memberikan kepada saya? Karena saya minta. Karena saya minta. Oke. Bu Elsa, saya mau tanya, kenapa kok Bu Elsa tidak mau memberikan kertasnya Bu Elsa? Karena itu adalah punyanya Bu Elsa, jadi saya tidak boleh mengetahui. Nah, ini ya Bapak Ibu, salah satu pendapat yang berbeda seperti itu. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak berharga menurut kita, terkadang kita ikhlas-ikhlas saja memberikannya seperti itu ya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita, terkadang kita itu selalu berpikir, tidak mungkin saya berikan kepada orang lain karena itu adalah kepemilikan saya. Nah, hal itu adalah yang diatur dari kontrol diri kita sendiri. Jadi diri kita itu bisa mengontrol sampai saya minta pun di Bu Elsa juga tidak diperbolehkan. Itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Saya minta di dulu pun diberikan karena dia juga mengontrol dirinya sendiri. Ya sudah, ini kan diminta sama Bu Umi. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya yang kita dapat dari sini adalah posisi kontrol yang terbesar adalah posisi kontrol pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu, nanti kita akan masuk ke yang namanya motivasi intristik. Nah, motivasi intristik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa disuruh. Nah, nanti kita akan belajar selanjutnya itu di posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu, dari sini kita bisa lanjut. Kita lanjut ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Nah, kalau sudah bilang ilusi, berarti adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, tapi dia tampak, padahal dia adalah ilusi. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Padahal harusnya bagaimana? Seorang guru itu harus menuntun murid, bukan mengontrol. Kamu harus ini, kamu harus mengerjakan. Nah, itu tidak. Itu adalah bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang guru, tapi kita adalah seorang penuntun, seorang teladan untuk para murid kita. Lalu
Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak. Kritik itu bukan sesuatu hal yang bisa membangun. Kenapa? Karena terkadang motivasi dari mereka itu akan terluka. Nah ini adalah salah satu tugas berat kita untuk memberikan pengajaran kepada mereka, membangun motivasi intrinsik mereka ini ya. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini adalah suatu ilusi juga. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terlihat waktu di kelas 6 ya. Jadi kita terlihat bahwa orang tua itu memaksa anaknya itu untuk sekolah di sini gitu ya, melanjutkan. Padahal kita sebagai orang tua harus memberikan pengarahan, tapi juga dilihat lagi kebutuhan dan minat dari anak itu sendiri. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan apa kehendak kita. Karena apa? Setiap anak itu memiliki kemerdekaannya sendiri, memiliki keinginannya sendiri. Seperti itu ya. Dari sini teman-teman masih semangat ya mendengarkan saya ya? Semangat. Kita lanjut ya teman-teman. Nah ini adalah disiplin positif. Nah kita akan belajar tentang makna disiplin itu sendiri, teori motivasi yang tadi sudah saya bilang, motivasi eksternal dan intrinsik itu, lalu 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang motivasi eksternal dan intrinsik atau internal. Kalau motivasi eksternal itu menurut teman-teman bagaimana? Apa yang menjadi motivasi eksternal untuk siswa kita? Contohnya bagaimana? Ada bapak ibu yang tahu? Memberikan reward atau hadiah. Itu masih eksternal ya. Lalu apa lagi? Kalau eksternal itu? Ujian, jadi tuntutan ujian. Ada lagi nih, ujian. Ada lagi nih, satu lagi nih, paksaan dari orang tua. Nah, itu adalah salah satu motivasi eksternal. Kok bisa seperti itu? Iya, karena anak itu merasa kalau dia itu kalau tidak bisa melakukan hal itu, maka orang tuanya akan marah. Kalau kamu tidak mau sekolah, maka kamu tidak usah ikut saya. Seperti itu. Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Padahal motivasi internalnya bagaimana? Anak itu semangat untuk ke sekolah dengan niatan saya ingin mengembangkan diri atau saya ingin menerima ilmu di sekolah itu. Nah, itu adalah salah satu motivasi dari internal. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Hukuman. Kalau mendengar hukuman ini agak berat ya. Dari Bapak Ibu pernah enggak menghukum salah satu murid begitu? Pernah ya. Saya juga. Iya. Kalau kata restitusi, ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, bagaimana restitusi itu? Restitusi. Konteks hukum. Restitusi itu apa namanya? Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga pelaku teroris. Bahasanya terlalu berat ya Ibu ya. Tanggung jawabnya nih Bu, tanggung jawabnya mungkin. Misalnya melakukan sesuatu, berarti kamu tuh harus apa kalau kamu sudah melakukan sesuatu gitu. Itu ya nggak bisa. kalau kita sederhana
hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira yang nomor 1 ini termasuk dari eksternal, motivasi eksternal atau motivasi internal? Eksternal. Coba yang internal coba angkat tangan. Tidak ada. Yang eksternal coba Bapak Ibu. Oke, saya hitung ya. 1, 2. Oke. Ada 6 di sini. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti itu eksternal apa internal? Eksternal. Eksternal. Nah, ini satu suara ternyata kita. Yang ketiga adalah untuk menghargai Internal. diri sendiri. Internal. Kita coba lihat jawabannya ya. Yeay. Nah, Nah. betul sekali. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Yeay. Untuk mendapatkan imbalan juga dari eksternal, masih dari luarnya lagi. Untuk yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri adalah motivasi internal. Tangannya buat ini. Hey. Tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita bahas. Penghargaan itu kira-kira adalah bentuk dari hukuman atau bentuk dari suatu dukungan. Ini kita bahas ya. Jadi penghargaan itu akan dipengaruhi pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan adalah menghukum, penghargaan adalah mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa kok seperti itu? Contohnya ini ya, kalau kita di kelas, habis itu kita biasakan kepada anak-anak, jika kalian dapat melakukan atau kalian bisa menyelesaikan suatu tugas, maka kalian akan mendapatkan penghargaan dari bumi. Kalian akan mendapatkan permen, kalian akan mendapatkan pensil, kalian akan mendapatkan sesuatu yang seperti ya sudah, untuk kalian mendapatkan hadiah tidak usah menulis. Nah, itu adalah sesuatu, bukan penghargaan lagi Bapak Ibu, tapi itu adalah sesuatu yang menghukum. Kenapa? Karena jika suatu hari ternyata saya tidak masuk di dalam kelas saya dan digantikan dengan Bapak Ibu yang lain, contohnya saya tidak masuk karena saya cuti, digantikan oleh Pak Sodik. Ternyata cara mengajarnya Pak Sodik berbeda. Nah, anak-anak ini mulai ragu. Berarti saya tidak mau melakukan seperti itu. Toh nggak ada hadiah dari Pak Sodik seperti yang dilakukan sama Bu Umi. Nah, itu adalah salah satu penghargaan yang merusak hubungan di antara guru dan murid. Oke, dari sini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh. Boleh. Kalau menurut saya boleh, tapi jangan melulu ngasih penghargaan terus. Ini ya salah satu jawabannya. Jadi kita memberikan di event yang tepat. Event. Ya, kita memberikan di event yang tepat untuk memberikan hadiah itu sendiri. Oke, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, Ibu. Jadi seperti ini. Jangankan jangankan di murid, di kita saja. Nah, contohnya ini. Bu Wahyu ternyata memenangkan lomba sebagai guru dengan media pembelajaran interaktif terhebat seluruh Surabaya. Nah, dengan bangganya kepala sekolah itu memberikan hadiah yang luar biasa.
dilihat nanti kalau aku juara lagi, kira-kira aku dapat lebih enggak ya dari ini. Nah, itu adalah menjadi penghargaan, adalah hukuman bagi diri kita. Seperti itu. Jadi kita tidak melihat di siswanya dulu, dilihat dari kita. Nah, seperti itu. Kalau ke siswa, nah hampir sama. Bentar, ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah apresiasi yang dapat dilakukan. Memberikan dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses dan bukan apa teman-teman? Hasilnya. Yang kita lihat adalah prosesnya. Nah, kalau ada suatu kutipan di sana, atau saya pernah melihat di sosial media, itu ada satu guru. Nah, di sana itu karena guru ini ingin memberikan suatu penghargaan, tapi tidak melulu anak-anak itu saja. Jadi seluruh kelas itu diberikan penghargaan dengan notabene berbeda-beda. Contohnya, anak yang selalu memberi maaf, anak yang selalu menolong, anak yang selalu membantu. Nah, itu di di sosial medianya beliau itu disampaikan seperti itu. Jadi semua anak itu mendapatkan penghargaan yang rata. Seperti itu. Mungkin di suatu hari kita bisa melakukan seperti itu, ya, Bapak Ibu guru ya. Kita lanjut. Nah, kita akan lihat hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bagaimana tadi? Hukuman itu tidak bisa memberikan rasa jerah kepada siswa, dan siswa itu cenderung akan mengulanginya. Tapi kalau konsekuensi, jadi mereka tahu kalau mereka akan melakukan salah, mereka akan mendapatkan akibatnya atau konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Coba Bapak Ibu dilihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak ada? Kita satu suara. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke, kita satu suara lagi. Soalnya Murid memuaskan guru itu. itu adalah sesuatu yang memuaskan guru, okay? Bukan Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Coba saya hitung. Untuk yang hukuman silakan angkat tangan. Hukuman? Hukuman. Hukuman 1, 2, 3, 4. Oke. Yang konsekuensi? 1. Tidak ada lagi? Hanya 1? Oke. Nanti kita lihat jawaban yang benar apa. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman? Konsekuensi. Oke.
Konsekuensi. Ada yang hukuman? Nggak ada. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kita lihat jawabannya. Nah, murid ini ya mencatat adalah hukuman, lalu pilih hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja adalah konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Saya sangat mengapresiasi atas jawaban-jawaban Bapak Ibu. Ternyata kita semua telah paham tentang arti dari hukuman. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Nah, ini dari kalimatnya saja sudah berbeda dan maknanya juga sudah berbeda nih. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau Bapak Ibu menghukum anak itu akan teringat sampai besoknya lagi seperti itu. Mbak Tua. Nah, ini saya ada satu pengalaman dengan satu guru saya. Dulu saat saya SMA waktu itu, waktu pelajaran matematika, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu guru saya yang kalau dilihat adalah seseorang yang sangat berwibawa, tapi beliau itu sedikit dalam berbicara. Dan saat menjelaskan ini harus pas gitu. Nah, ini waktu itu saya tuh mencoba untuk mengerjakan di depan karena saya waktu itu sudah menyelesaikan satu soal. Saya tuh mencoba mengerjakan di depan Bapak Ibu. Setelah itu ternyata ada satu angka itu yang salah. Ya, kalau matematika kan nilainya kan memang konkret ya, harus pas gitu ya. Nah, itu beliau itu tiba-tiba bukan memberikan penjelasan kepada saya, tiba-tiba itu langsung memukul tangan saya dan kepala saya. Nah, iya. Dan itu saya rasakan sangat menjadi kenangan dan teringat sampai sekarang. Tapi Iya, itu adalah salah satu sarjana matematika. Subhanallah, sekarang saya menjadi sarjana matematika. Tapi kalau itu dilakukan terus Sering boy anak disakiti terus ya mesti gitu. Tapi kalau misalnya itu mengena, tapi kan nggak membuat kamu sakit hati. Membuat sakit hati sama enggak? awal itu saya merasa sakit hati itu. Tapi kan termotivasi buat Saya awal itu merasa sakit hati. Kenapa kok saya gitu? Padahal itu saya itu sudah mencoba mengerjakan. Soalnya sampean yang maju. Nah itu. Karena saya yang maju dan saya mengerjakan ternyata angkanya salah. Padahal dilihat caranya betul. Nah, itu adalah salah satu yang melekat di hati saya. Pertamanya saya sakit hati Ibu. Saya itu. Tapi semakin kesini ya mungkin orangnya kepingin saya belajar untuk berpikir kritis seperti itu. Oke. Sekarang kalau usia-usia segini ya kita sudah bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang sudah terjadi itu sebagai pembelajaran, mana yang harus diperbaiki lagi, ngoten nggih Bu. Ngoten nggih. Kita lanjut lagi. Hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan untuk konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Jadi waktu mereka itu contohnya kalau mereka telat gitu ya, mereka itu akan sangat membenci. Kenapa sih? Kok sekolahnya itu kok harusnya itu kok jam 7? Kenapa nggak jam 8 belajar? Kayak sekolah Citra Berkat yang masuknya jam 8. Nah, itu adalah
datangnya jam 7, berarti saya ini akan telat. Kalau saya telat, maka saya akan ketinggalan pelajaran saya. Nah, jadi dia itu lebih menghargai pada disiplin itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah hukuman adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nanti untuk PPT-nya saya share di grup SD sebagai bahan untuk pembahasan selanjutnya nih, untuk pembahasan kita di KKB. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah identitas gagal atau hukuman. Nah, kalau untuk ini sampingnya lagi adalah identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ternyata restitusi ini masih di atasnya lagi dari konsekuensi Bapak Ibu. Karena restitusi ini akan berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dia sudah menghargai dirinya sendiri, maka dia akan bisa menghargai lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi ya, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah bagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, teman-teman, dalam restitusi ini ada beberapa tahapan. Nanti kita jelaskan. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum restitusi ini adalah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Saya yakin seluruh teman-teman di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang namanya kesepakatan kelas. Oke. Kita lanjut ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini kembali lagi ke motivasi intrinsik itu tadi sendiri ya. Lalu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita lihat karakter anak itu. Kalau kita dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah sudah diberi atau sudah dibekali untuk karakter anak-anak Indonesia kita. Ada 6 ya? Ada 6 ya? Profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan untuk memisahkan pada kelompoknya. Ya. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Bahasanya lebih keren. Ada lagi? Kalau keyakinan itu sing wis diingini anaknya tadi. Kalau keyakinan dan berusaha untuk dilakukan oleh anak-anaknya tadi. Keyakinan itu yang diinginkan oleh para murid atau para siswa kita. Tidak murid saja sih Bumi, tidak murid saja. Kelas itu kan termasuk guru, jadi ini guru dan murid. Berarti untuk seluruh anggota kelas gitu ya. Iya. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Yang mana?
datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Atau Keyakinan kelas yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kesepakatan kelas ini adalah untuk kita yang ada di kelas. Jadi semuanya harus melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini adalah keyakinan kelas yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita lihat, saya pilih untuk tabelnya, ini kan ada beberapa tabel ya. Kita pilih tabel T dulu. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, tampak seperti maksudnya adalah seperti ini. Tadi kita sudah bilang bahwa adalah jujur. Tapi tidak tampak seperti bagaimana? Melakukan pencontekan, tidak melakukan pencontekan. Nah, yang tampak seperti adalah jujur. Seperti itu ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata tidak, tapi yang dipakai adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya ini, tidak boleh datang terlambat. Berarti kita harus, waktu keyakinannya adalah datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Lalu jika ada satu lagi nih, tidak mengotori kelas. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Nah, itu adalah beberapa kata yang harus digunakan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira dari Bapak Ibu guru sudah melakukan itu? Atau masih kurang tepat dalam melakukan keyakinan kelasnya? Sudah. Alhamdulillah. Ternyata memang kita adalah guru-guru muda yang sangat ingin mengupgrade ilmu kita. Amin. Sudah boleh, tapi prakteknya Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Kalau tabelnya dia lebih langsung ke kalimatnya ya. Yuk saya bantu. Terlihat seperti berempati, berperilakunya adalah tersenyum ramah. Nanti marah Pak. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kita sebagai orang dewasa, kita juga kebutuhannya sama seperti anak-anak Bapak Ibu, karena kita adalah manusia. Nah, ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah penguasaan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Yang paling terlihat adalah yang bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kalau kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang sudah terpenuhi belum untuk kebutuhan dasar kesenangannya? Belum. Belum. itu. Berarti kita bisa mengagendakan untuk healing ya teman-teman ya. Nah. Mungkin kapan gitu ya. Ya. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi gitu ya. Oh, nggak usah, tahun ini aja Bu. Hari ini terlalu mepet waktunya. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Jadi teman-teman, ternyata posisi guru ini ada 5. Ya, kita lihat. Yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau penghukum biasanya itu langsung menunjuk, kamu salah, ayo nyapu di kelas. Nah, itu
itu adalah salah satu contohnya penghukum. Kalau yang membuat rasa bersalah, kamu ini membuat ibu merasa bersalah, merasa kecewa. Harusnya kamu itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Ibu itu kecewa sekali sama kamu. Ibu capek ibu. Nah, ibu capek itu sama kamu. Nah, itu ya. Lalu yang teman, ayolah, kamu lakukan ini demi ibu. Kalau kamu nggak ngelakuin, bagaimana ibu mempertanggungjawabkannya? Kamu lakukan ya. Nah, itu adalah salah satu dari posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu yang keempat adalah pemantau. Nah, ini adalah pemantau, dia lebih tegas. Apa peraturannya? Nah, contohnya ini ada salah satu murid kita yang datang terlambat. Nah, kamu tahu kamu datang terlambat? Kira-kira kamu tahu tidak peraturannya dari sekolah kita itu apa? Nah, itu adalah dari pemantau. Nah, yang posisi yang terakhir adalah posisi yang paling tinggi, yaitu manajer. Karena Coaching. posisi manajer ini kita kembalikan lagi kepada anak. Anak tahu merasa salah, dia tahu merasa kalau dia itu berbuat salah, dan mereka juga yang mencari solusi dari kesalahan itu sendiri. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang pernah menjadi posisi penghukum Bapak Ibu? Pernah? Nah, Saya juga pernah. pernah semuanya nih kayaknya. Ya, membuat rasa bersalah. Bapak Ibu? Pernah juga. Jadi teman? Pernah. Jadi pemantau bagaimana? Pernah juga. Kira-kira kalau jadi manajer sudah belum ya? Belum. Sudah belum? Ya pernah lah. Pernah ya. Manajer keuangan di rumah. Jadi kita akan tahu bagaimana sih posisi seorang guru itu menjadi seorang manajer. Nah, salah satunya adalah dengan segi Oke, Pak Katin, ini Anda di pause saja dulu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan posisi kontrol dari beberapa pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemberi rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana? Penghukum. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan dengan bapak atau ibu. Teman. Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang mana? Apa itu Bi? Teman? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau itu. Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Termasuk yang mana? Penghukum. Yang mana? Teman itu pemantau. Pemantau. Yang mana lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Lagi? Penghukum. Oke, kita lihat slide-nya. Nah, ini adalah jawabannya nih. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita sebagai posisi manajer, maka kita akan menerapkan salah satunya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas,
validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Dari ketiga ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas anak itu sendiri. Menstabilkannya itu bagaimana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya itu apa, normal aja, apa nggak terlalu gitu loh. Namanya juga anak, ya pernah salah. Kita aja seorang guru juga pernah terlambat sekolah, apalagi anak juga. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kita panggil anak itu, kita berikan rasa kenyamanan terlebih dahulu, baru kita stabilkan dulu. Iya nak, kamu melakukan seperti itu, memang itu adalah hal yang manusiawi kok. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita belajar dan cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu adalah salah satu dari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Nah, ini baru bertanya. Validasi kesalahan itu adalah kita menanyakan alasan itu, kenapa sih kok kalian itu melakukan kesalahan itu? Nah, baru kita analisis, kenapa kok anak itu kok bisa melakukan kesalahan itu? Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan tadi itu sesuai tidak sama keyakinan kelas yang kita buat? Kalau tidak sesuai, yang mana sih yang kalian langgar? Seperti itu ya, itu adalah menanyakan keyakinan. Baru ke posisi solusi. Kalau kalian sudah tahu seperti itu, kira-kira kalian mau memperbaikinya bagaimana? Ini saya punya salah satu video di mana ini adalah suatu proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi saat itu dilakukan suatu ulangan matematika di kelas saya. Lalu salah satu murid saya itu ternyata ketahuan mencontek. Di sini saya terapkan segitiga restitusi itu sendiri. Videonya juga. Mohon maaf, videonya tidak tampil di sini ternyata. Nggak bisa Bu? Tidak bisa ditampilkan ini.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah beberapa kasus yang sudah saya lakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat. Bapak Ibu, saya lebih cepatkan saja ya, karena ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu, ini saya lakukan di ruang perpustakaan karena saat itu memang kondisinya memang yang paling tenang adalah ruang perpustakaan. Nah, ini adalah hal yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas dari murid saya ini. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kesalahan itu adalah sifat yang manusiawi yang dapat dilakukan oleh semua manusia, yang penting kita dapat memperbaikinya. Ini kita masuk ke validasi kesalahan ya. Jadi saya tanya di sini, kenapa gajinya muncul? Seperti itu, pasti gajinya mengulangi ya. Jadi anak ini takut untuk mendapat yang jelek. Bisa dijawab kenapa? Tadi acaranya lancar ya. Bajingan, sifat mencontek ini kira-kira sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah ini bahasanya menanyakan untuk keyakinan kelas. Saya kembalikan kesepakatan kelas mana yang bajingan langgar? Kalau jujur berdisiplin ini sesuatu yang penting kan? Bajingan, kira-kira kesepakatan kelas mana yang bajingan langgar? Ternyata dia tahu kalau kesepakatan yang dilakukan adalah jujur dan disiplin. Kalau bajingan jujur, maka itu akan umumnya berdampak positif kepada bajingan. Sifat jujur ini perlu ditanamkan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta sifat jujur ini dapat menambah keimanan dari bajingan. Sikap minta maaf ini sudah sangat baik. Nah, sekarang kita cari solusinya agar bajingan tidak melakukan mencoba bersama ya. Jadi di sini saya menuntun siswa saya ini untuk mencari solusinya dengan pemikirannya dia sendiri. Dia mencari solusi. Nah, ini yang menjadikan kita adalah posisi nilai pada dalam kehidupan sehari-hari, selalu bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Kebajikan ya, Bumi sangat boleh sekali bajingan dapat mencari solusi dari masalah bajingan.
diri. Berikut rekan adegan dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya langsung juga menerapkan sedikit ya ini. Mas Rizky dan Mas Munir. Mas Munir, Mas Rizky, ini tadi belum dapat informasi. Katanya Mas Munir dan Mas Rizky ini saat bermain sepak bola tadi itu bolanya terkena kepalanya di situ, Pak. Tapi kita tidak sengaja. Jadi sebenarnya mereka itu asal main aja dan tidak sengaja dalam hal itu. Anak-anakku di sini kami tidak mencari siapa yang Nah, salah. ini saya tegaskan, saya menstabilkan identitas mereka dulu bahwa saya itu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita harus mencari solusinya bersama-sama. Baru saya melakukan validasi dari kesalahan itu. Kalian sangat suka bermain sepak bola. Permainan sepak bola ini memang sangat menyenangkan. Tapi melakukannya pada bukan tempatnya itu juga akan merugikan orang Jadi lain. saya menjelaskan bahwa permainan itu memang menyenangkan, tapi kalau bukan pada tempatnya, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sesuai tidak dengan kesepakatan Nah, ini baru saya masuk ke keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas mereka. yang mana yang kalian pakai? Di sini terlihat sekali bahwa murid saya ini juga ada yang takut ya. Mereka menunjuk terus seperti itu. Yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya mereka juga ada rasa bersalahnya, mungkin itu yang membuat mereka selalu mengeluh. Nah, mereka memberikan solusi mereka. Mereka akan mendatangi guru yang terluka itu dan membawakan obat untuk dia. Mas Munir dan Mas Rizky sudah sangat baik dalam mencari penyelesaian dari masalah itu. Semoga Mas Rizky dan Mas Munir dapat berlatih lagi saat bermain dan belum minta kalian itu tadi yang kalian bilang datang ke Bu Sita minta maaf dan membawakan pembuktian ya. Oke, kami sangat bangga pada kalian karena kalian sudah Nah, di sini saya membesarkan hati mereka. Saya bangga sama kalian, kalian sudah mau minta maaf, kalian sudah mau mencari solusinya. Di situ adalah memang fungsinya seorang guru. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang penghukum bagi mereka. Kita tugasnya adalah menuntun mereka untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Untuk membantu dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu Helen dan Rizky. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jika akan lebih giat belajar dan dia akan mengatur waktunya dan menyiapkan diri. Sedangkan untuk kasus yang kedua, mereka akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan dan membawakan obat dan akan berjanji untuk bermain sepak bola di tempatnya yaitu di lapangan. Ini adalah tanggapan dari murid saya, jadi mereka cukup puas atas tindakan yang saya lakukan ini. Bapak Ibu Guru, saya rasa cukup untuk segitiga restitusi ini. Ini adalah materi terakhir yang saya jelaskan di sini. Kita kembali ke PPT-nya. Jadi untuk yang terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pengimbasan atas budaya positif ini. Dan mari sama-sama kita berdoa dan kita berusaha, kita benahi lagi dan kita terapkan lagi untuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita awali dari diri kita sendiri untuk melakukan budaya positif ini. Karena anak-anak ini selalu mencontoh apa yang kita lakukan. Kita adalah teladan bagi mereka. Semoga kita bisa
bisa menjadi posisi kontrol seorang guru yaitu manajer. Semoga kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah siswa kita dengan segitiga restitusi. Jadi profil Pancasila ini akan terbentuk di dalam diri murid-murid kita sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat beristirahat dan kita akan berjumpa esok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
keyakinan kelas ini sangatlah penting agar saya dan teman-teman bisa konsisten melakukan hal-hal baik. Nama saya Sisi, saya kelas 6B. Waktu membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman antusias karena itu hal yang baru dan sangat menyenangkan. Membuat keyakinan kelas itu penting karena berisi hal-hal baik yang harus kami lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi, saya guru SD Al-Azhar Beci yang berteman dengan Bu Umi. Nah, saya di sini sangat bangga dengan aktivitas yang diikuti Bu Umi dalam kegiatan guru penggerak. Nah, saya merasa bangga dengan adanya Bu Umi yang mengikuti terus dengan semangat, dengan penuh rasa bangga. Nah, kemudian Bu Umi mengimbaskan kepada kami selaku saya dalam pelatihan guru penggerak ini. Saya ingin menjadi posisi kontrol dalam manajer di sekolah kami. Nah, harapan saya sendiri, semoga Bu Umi lebih semangat dan lebih berbagi lagi pengalamannya kepada teman-teman rekan guru. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sotik dari guru SD Al-Azhar Beci Mapel PJOK. Pada siang hari ini saya turut bangga kepada Bu Umi karena beliau telah melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak yang ada di SD kita, dan beliau juga dapat mengimbaskan hal-hal positif pada diri saya sehingga saya menjadi posisi manajer, bisa menjadi kontrol manajer bagi beliau, dan serta dapat menjadi suatu pemecahan masalah untuk murid-murid saya yang ada di sini. Dan kedepannya saya minta kepada Bu Umi tetap semangat dan bisa menularkan semua ilmu-ilmunya didapat dan bisa dibagikan kepada kita semua yang ada di sini tentunya. Baik, terima kasih dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.